Perkenalkan, nama saya Rama Sehati Tamba dari kelas 12 PS3. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Dimulai dari pengertian buku besar, macam-macam buku besar, bentuk-bentuk buku besar, manfaat buku besar, tujuan sistem buku besar umum, fungsi sistem umum besar umum, dan kegunaannya buku besar pembantu. Yang pertama, pengertian buku besar. Buku besar adalah sebuah buku yang berisi suatu kumpulan akun atau perkiraan. Akun tersebut dapat digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Akun-akun buku besar dapat digolongkan menjadi dua, yang pertama akun real dan yang kedua akun nominal. Akun real adalah suatu akun-akun yang terdapat di dalam neraca, misalnya saja aktiva, hutang, kewajiban, dan modal. Yang kedua, akun nominal adalah suatu akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, misalnya saja pada akun pendapatan beban. Yang kedua, macam-macam buku besar. Yang pertama, buku besar umum. Buku besar umum yakni semua perkiraan yang saling berdiri sendiri dan ada dalam satu periode tertentu, seperti pada kas, piutang, persediaan utang, dan modal. 2. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu seringkali disebut juga dengan istilah buku tambahan, yang di dalamnya terdapat sekelompok rekening yang khusus untuk dapat mencatat piutang usaha dan usaha secara detail. Yang ketiga, buku besar debitur. Berbeda dengan buku besar umum. Debtors ledger ini hanya dapat mengumpulkan suatu informasi dan jurnal penjualan saja. Yang keempat, buku besar kreditor. Hampir sama dengan buku besar debitur. Buku besar ini juga hanya dapat mengumpulkan suatu informasi dari suatu jurnal saja, yaitu jurnal pembelian. Yang ketiga, bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama, bentuk T. Bentuk T adalah salah satu buku besar yang berbentuk huruf T. Buku besar ini merupakan sebuah buku besar yang paling sederhana dan paling banyak digunakan, biasanya untuk keperluan suatu analisis transaksi dan keperluan menjelaskan mekanisme penggunaan akun dalam pelajaran akuntansi. Bentuk yang kedua yaitu bentuk skontro. Bentuk skontro adalah salah satu bentuk besar terbentuk sebelah menyebelah atau disebut dua kolom. Buku besar ini juga merupakan buku besar bentuk T yang lebih lengkap. 4. Manfaat dari buku besar. Yang pertama, mencatat semua transaksi pada akuntansi dengan akurat. Yang kedua, melakukan suatu posting pada semua transaksi tersebut sesuai dengan akunnya masing-masing. Yang ketiga, menjaga suatu keseimbangan pada perkiraan yang baik itu di kolom debit ataupun kredit. 4. Akomodasi entry pada jurnal penyesuaian yang diperlukan. 5. Membantu untuk mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan bisa disajikan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. 5. Tujuan sistem buku besar umum. Yang pertama, untuk dapat mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. Yang kedua, untuk dapat memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat. Yang ketiga, untuk dapat menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Yang keempat, untuk bisa mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. 6. Fungsi sistem buku besar umum. Yang pertama, untuk bisa mengumpulkan data transaksi. Yang kedua, untuk dapat mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi serta akun. Yang ketiga, untuk memvalidasikan suatu transaksi yang terkumpul. Yang keempat, untuk dapat memperbarui akun buku besar umum dan file transaksi. Yang kelima, untuk dapat mencatat penyesuaian terhadap akun. Dan yang terakhir, untuk bisa mempersiapkan laporan keuangan. Dan yang ketujuh itu kegunaannya buku besar pembantu.
Kegunaan dari buku besar pembantu antara lain yang pertama, untuk bisa memudahkan penyusunan laporan keuangan karena dalam buku besar umum terdiri dari akun-akun yang jumlahnya lebih sedikit. Yang kedua, akan menghasilkan suatu ketelitian dalam pembukuan sehingga dapat diuji dengan membandingkan saldo dalam akun buku besar umum dengan jumlah pada saldo-saldo dalam buku pembantu. Yang ketiga, dapat diadakan pembagian tugas dalam mengerjakan suatu akuntansi. Dan yang terakhir, dapat memungkinkan pembukuan harian dari suatu bukti-bukti pendukung transaksi ke dalam buku pembantu.